Kami sungguh bersyukur dan berkati kami semua. Jangan lewatkan satupun antara kami, baik kami yang di tempat ini maupun kami yang mengikuti ibadah persekutuan Mesbah Fajar ini di rumah kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya. Hari ini saya mau ngajak kita belajar satu tema tentang tujuan hidup saudara. Nah saudara, saya percaya apapun di dalam dunia ini saudara, entah yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, apapun yang Tuhan ciptakan saudara, itu pasti punya tujuannya saudara. Ya, tidak ada satupun sesuatu yang di dunia ini tanpa tujuan sebenarnya saudara. Ya, ketika sesuatu itu dibuat, sesuatu itu diciptakan saudara, selalu dia dijadikan ada tujuannya. Ya, nah jadi kalau saudara hari ini ditanyakan kira-kira apa sih tujuan hidup saudara? Apa tujuan Tuhan menciptakan saudara? Ya, ya, saya yakin mungkin sebagian saudara bisa menjawab dengan gampang, tapi ada sebagian saudara mungkin masih baru memikirkannya saudara. Ya, baru memikirkannya. Kira-kira kalau ditanya apa tujuan hidup saudara? Saya percaya saudara baru menelusurinya saudara. Tapi hari ini saya mau ajarkan saudara untuk sungguh-sungguh bisa memahami tujuan hidup itu apa. Mari kita buka Amsal 16 ayat keempat. Mungkin sepanjang beberapa hari ke depan ini saya akan uraikan tentang tujuan hidup ini saudara. Kalau saudara baca di Amsal 4 ayat 16 ya, ayat 4, firman Tuhan berkata, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Ya, dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka saudara. Saudara saya bisa memahami Tuhan mendesain saudara saya ada tujuannya. Ya. Nah, tapi kalau saudara baca di terjemahan lain di Alkitab bahasa Indonesia masa kini saudara, maka dikatakan ya, segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan ada tujuannya. Nah, tapi kalau saudara baca di bahasa Inggrisnya, terjemahan bahasa Inggrisnya di King James saudara, itu lebih jelas lagi saudara. Dikatakan begini, The Lord has made all things for himself. Apa artinya? Tuhan membuat segala sesuatu untuk dirinya sendiri saudara. Ternyata apapun yang Tuhan buat saudara, ya itu ada tujuannya. Tujuan itu apa? Untuk dirinya saudara. Untuk dirinya. Ya, misalnya saudara ketika mie ini dibuat, yang saya pegang ini saudara, tentu yang membuatnya ya tujuannya adalah supaya mie ini bisa berfungsi, bisa menghasilkan suara ya yang bisa dihantarkan ke dalam speaker saudara. Lalu kemudian ketika si pembuat itu berbicara lewat mie ini saudara, maka suaranya bisa terdengar lebih jelas, lebih luas saudara, dijangkau lebih banyak orang seperti itu saudara. Jadi hal yang sama juga saudara dalam kehidupan saudara saya, Tuhan ciptakan ya ada tujuannya supaya saudara saya berfungsi ya seturut dengan tujuannya Tuhan saudara. Apa tujuan Tuhan menciptakan kita saudara? Jawabannya kata Amsal ini adalah untuk Tuhan. Apa maksudnya? Untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selama-lamanya saudara. Ya. Jadi tujuan saudara saya ciptakan adalah
untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dan untuk menikmati Tuhan selama-lamanya, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan di kitab Kejadian pasal yang pertama, saudara, itu tentang kisah penciptaan, saudara. Nah, waktu Allah menciptakan, saudara, ketika dia ciptakan sesuatu, maka setelah diciptakan, saudara, Alkitab mencatat Allah menikmati apa yang dia ciptakannya itu, saudara. Mungkin saudara bertanya, dari mana Bapak tahu bahwa Allah menikmatinya? Perhatikan baik-baik, saudara. Saudara simak setiap ayat di kitab Kejadian pasal pertama, saudara. Ketika Allah menciptakan sesuatu, maka setelah dia ciptakan, dia berkata apa? Baik, 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 saudara. Ya, ketika dia menciptakan langit dan bumi, ketika dia menciptakan terang, dia berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Setelah terang itu jadi, Alkitab berkata, dia melihat terang itu baik, saudara. Berkali-kali kalau saudara baca, setelah dia ciptakan sesuatu, dia berkata baik, 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 saudara. Nah, terakhir ketika dia ciptakan semuanya, khususnya di ayat ke-31 kalau saudara baca, ya, ketika semuanya sudah diciptakan, saudara, Allah begitu menikmati ciptaannya dan Allah puas dengan ciptaannya sehingga dia berkata, sungguh amat baik, saudara. Nah, kata baik di sini atau kata sungguh baik di sini itu mengindikasikan Allah sedang memandang, dia melihat ciptaannya itu, lalu dia menikmatinya sehingga dia merasa, aduh luar biasa. Maksudnya gitu loh, baik gitu loh. Ya, jadi memang semua yang Tuhan ciptakan, ya, saudara, ada tujuannya. Tujuan untuk apa? Tujuannya adalah untuk dia nikmati, untuk kesenangannya, saudara. Ya, jadi apapun itu, saudara, dia ciptakan untuk kesenangannya. Ya, kalau saudara baca di Roma pasal yang ke-11, dikatakan, ya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, saudara. Fakta bahwa segala sesuatu, ya, yang dijadikan oleh Allah, saudara, bahwa itu segala sesuatunya datang dari Dia, oleh Dia. Maka ini akan memberikan kita pengertian, akan membawa kita kepada satu titik kesimpulan, saudara, bahwa segala sesuatu adalah untuk Allah, yaitu untuk kemuliaannya, saudara. Bahkan kalau saudara baca di Mazmur 19, saudara, ayat yang kedua dikatakan begini. Langit menciptakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, saudara. Segala sesuatu yang sifatnya umum, ya, dan bukan pribadi seperti langit, seperti cakrawala dan alam semesta, saudara, yang begitu luas, itu dikatakan, saudara, menciptakan dan memberitakan kemuliaan Allah, saudara. Di Yesaya 43, saudara, kalau saudara buka Yesaya 43 ayat 7, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi bukan hanya benda-benda yang tidak berpribadi, saudara, yang tidak bernyawa, tapi juga manusia, ya, secara khusus umat pilihan Allah itu dibentuk, diciptakan Allah untuk kemuliaan, saudara. Nah, manusia diciptakan secara keseluruhan, saudara, itu diciptakan untuk kemuliaan Allah. Umat pilihan yang Allah pilih secara khusus diciptakan untuk kemuliaan Allah, saudara.
Beberapa ayat lagi, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31. Ya. Paulus menyatakan begini, semua yang ada di dunia ini saudara, termasuk manusia, tujuannya adalah untuk memuliakan Allah. Sehingga dia berkata, apapun yang kita lakukan saudara, baik itu makan, baik itu minum, atau apapun juga, sekalipun hal-hal itu nampaknya biasa dan sederhana, ya, tapi kita harus melakukannya untuk kemuliaan Allah saudara. Sehingga kalau saudara simak ayat-ayat firman Tuhan yang saya bacakan kepada saudara, yang saya sampaikan kepada saudara, maka saudara dan saya pasti bisa menangkap betapa pentingnya memahami konsep pemikiran bahwa segala sesuatu adalah untuk kemuliaan Allah. Seluruh alam semesta dijadikan untuk kemuliaan Allah. Ciptaan-ciptaan yang tidak berpribadi adalah untuk kemuliaan Allah, saudara. Manusia secara umum juga untuk kemuliaan Allah, apalagi umat pilihan termasuk saudara dan saya, ya, semua yang Tuhan ciptakan itu adalah untuk kemuliaan Allah. Nah, itu artinya saudara dan saya ada untuk kemuliaan Allah. Ada amin? Katakan sama-sama dengan saya ada untuk kemuliaan Allah. Dan inilah yang harus menjadi tujuan utama saudara dan saya ada di dunia ini. Sekali lagi, saudara dan saya diciptakan untuk kemuliaan Allah. Ini harus menjadi tujuan utama di dalam hidup saudara dan saya, ya. Tapi yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah, selain tujuan kita utama memuliakan Allah saudara, maka yang kedua saudara, kita bukan hanya memuliakan Allah, tapi kita dijadikan juga supaya kita bisa menikmati Allah. Sama-sama katakan menikmati Allah. Nah, kenapa menikmati Allah itu merupakan tujuan Allah menciptakan kita saudara. Nah, saudara perhatikan baik-baik, semua ciptaan ketika diciptakan saudara, itu beda dengan saudara dan saya manusia ketika diciptakan saudara. Manusia diberikan rohnya, ya, diberikan jiwa. Kita tahu jiwa itu bisa mengerti, memahami, jiwa itu juga bisa merasakan. Kalau benda-benda mungkin batu, mungkin apa lagi, gunung, ya kan, mereka tidak bisa merasakan. Tapi manusia diberikan jiwa, sehingga manusia bisa merasakan. Ya, itu artinya manusia bisa menikmati saudara. Berarti tujuan manusia diciptakan, ya, itu sangat berkaitan dengan kenikmatan saudara. Dan Allah ingin manusia menikmati Allah, menikmati kehadirannya, menikmati kemuliaannya saudara. Tapi masalahnya saudara, saudara dan saya ada di dunia, dan dunia di mana kita tinggal ini adalah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan dunia ini juga menawarkan kenikmatan kepada manusia saudara. Makanya beberapa orang ketika ditanya, apa sih tujuan hidupmu? Dia jawab tujuan hidupnya adalah, saya ingin bahagia. Saya ingin mencari sesuatu yang membahagiakan saya. Ketika ditanya, kenapa Anda menikah? Bahagia katanya. Kenapa Anda bekerja? Ya, mencari kebahagiaan. Ada penghasilan, saya bisa beli sesuatu dan bisa menghasilkan kebahagiaan bagi saya. Ya, ketika manusia ditanya apa tujuan hidupmu, rata-rata ya untuk menikmati hidup itu. Banyak orang berkata hidup itu hanya sekali, perlu dinikmati, betul? Ya, saudara, masalahnya adalah apakah kenikmatan yang dicari oleh manusia? Ya, apakah kenikmatan yang didapatkan oleh manusia itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Kenikmatan yang manusia dapatkan, coba saudara lihat, belum tentu itu datang dari Allah. Karena itu manusia harus mencari kenikmatan yang bersumber dari Allah saudara. Bagaimana manusia tahu bahwa
sumber kenikmatannya itu datang dari Allah atau bukan, saudara. Nah, untuk mengetahui sumbernya, saudara, bahwa itu datang dari Allah atau bukan, saudara, maka saudara harus berpedoman kepada Alkitab. Saudara harus mencari Allah, karena dialah pencipta segala sesuatunya, saudara. Ya, Alkitab harus menjadi rujukan, menjadi penuntun kehidupan kita, saudara. Ya. Nah, ada satu perikop di Mazmur pasal yang ke-73. Ya. Ayat yang ke-25 coba dibuka ya. Sampai 26. Ini ada seorang pemazmur bernama Asaf, saudara. Mazmur 73 ayat 25. Dia berkata begini, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang lain yang kuingini di bumi. Saudara, dia berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain hanya engkau tidak ada yang lain yang kuingini. Dan dia berkata, sekalipun dagingku dan hatiku itu habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya, saudara. Nah, kemudian kalau saudara baca di ayat terakhir, saudara, dari Mazmurnya ini, dia menyatakan sesuatu yang luar biasa. Dia berkata begini, bahwa aku suka ya dekat pada Allah. Yang dia suka, yang paling dia inginkan, saudara, dalam hidupnya adalah dekat dengan Allah. Saudara harus mengerti ya, Asaf ini dia awalnya tidak mengerti tujuan hidupnya, saudara. Kenapa? Kalau saudara baca di awal-awal, saudara, dia itu merasa bahwa Allah itu kok bertindak tidak adil ya. Dia sebagai orang yang saleh, orang yang hidup takut akan Tuhan, ya, tapi dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Dia berusaha untuk hidup benar, tapi sebaliknya dia mengalami hal-hal yang sulit bagi dia. Dia mengalami banyak hal yang membuat dia menderita. Sementara itu banyak orang, dia melihat orang-orang fasik yang tidak kenal Tuhan, yang hidupnya tidak benar, yang hidupnya tidak takut akan Tuhan. Justru dia melihat kok mengalami sebaliknya, mengalami hal yang baik. Mereka makmur, mereka kaya, tubuh mereka sehat, tidak pernah kena tulah apapun, seperti itu, saudara. Ya, sedangkan aku ini, kata Asaf, hidup benar tapi justru kena tulah. Ya. Dan sepertinya dia berkata, sia-sia aku mempertahankan kelakuanku itu bersih. Dan Asaf mempertanyakan itu kepada Tuhan. Mengapa dia hidup begitu menderita? Ketika Tuhan membawa dia masuk ke hadirat Tuhan, dan Tuhan membukakan matanya, saudara, dia baru bisa mengerti tujuan hidupnya. Bukan menikmati tubuh yang sehat, bukan menikmati kekayaan yang banyak, bukan itu. Tapi Tuhan membawa dia masuk ke hadirat Tuhan, dan dia bisa mengerti bahwa tujuan hidupnya adalah bisa menikmati Allah. Dan dia mengerti bahwa tujuan hidup yang sejati adalah dekat dengan Allah, diam bersama dengan Allah, dan bisa menikmati Allah. Sehingga Asaf, dia baru paham. Akhirnya dia baru berbahagia, saudara. Dia berkata, yang paling penting, yang paling utama bagi hidupku adalah Allah. Dia menempatkan Allah sebagai hartanya yang paling berharga dalam hidupnya, saudara. Saudara saya, kalau tidak memahami akan tujuan hidup ini,
maka saudara dan saya tidak akan mengalami kebahagiaan sejati. Kalau Anda mengandalkan hartamu sebagai kebahagiaanmu, Anda makin kejar, Anda makin mengalami kekosongan, saudara. Berapa banyak, misalnya saya berikan contoh, mereka sepertinya merasa bahagia kalau traveling, kalau tamasya, ya kan? Betul ya? Saya tidak berkata bahwa traveling atau tamasya itu jalan-jalan itu ya itu salah, ya. Tapi saudara lihat baik-baik. Ketika kita sudah jalan-jalan traveling, waktu pulang, apakah kita puas? Coba jujur, selalu habis pulang, apalagi sampai di rumah, selalu ada kekosongan. Kekosongan itu berkata begini, tahun depan kita pergi lagi, yuk cari tempat yang lain. Itu artinya apa? Menciptakan kekosongan yang baru, saudara. Sebab manusia tidak bisa dipuaskan oleh apapun selain Tuhan, saudara. Coba saudara, kalau sudah dapatkan sebuah penghasilan, saudara kepingin lebih lagi kan? Itu gak salah, saudara. Cuma jangan dasari tujuan hidup kita yang seperti itu, saudara. Ya. Nah, kalau hari ini apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, dan kalau kita sudah mulai mengerti tujuan hidup kita seperti Asaf, bahwa kita hanya bisa puas, merasa bahagia kalau kita memiliki Allah, saudara. Jika kebahagiaan kita ya adalah Allah sendiri, saudara, maka saya mau katakan, apapun itu di dunia ini, kita miliki atau tidak miliki, tidak jadi persoalan sebenarnya. Betul ya? Iya, saudara. Ya, kenapa? Karena kita sudah memiliki sesuatu yang yang luar biasa, yang paling berharga, yaitu Allah sendiri. Jadi bukan berkat-berkatnya lagi yang menjadi fokus kita, tapi Allah sendiri, saudara. Ya. Jadi kalau kita sudah memiliki Allah, artinya kita sudah memiliki yang terbaik. Nah, kalau kita sudah memiliki yang terbaik, yang tidak ada tertandingan, yang tidak ternilai dengan apapun, yang tidak bisa dibandingkan apapun, saudara, mestinya kita sudah sangat bahagia, saudara. Ya. Jadi saudara, tanda petik, apapun di dunia ini yang kita lihat orang lain, kita gak punya, kita gak akan merasa iri, kita gak merasa cemburu, saudara. Sebab kita sudah memiliki yang terbaik, yaitu Allah sendiri, saudara. Nah, inilah alasannya saudara dan saya harus bahagia setiap hari, setiap waktu. Kenapa? Karena kita memiliki Allah. Gak jadi persoalan yang lainnya kita miliki atau tidak, saudara. Gak jadi persoalan saudara yang sudah menikah, belum punya anak, atau yang sudah punya anak, gak jadi persoalan. Karena kita sudah memiliki Allah. Itu tujuan utama hidup kita, saudara. Amin. Yakni kita memuliakan Allah dan menikmati, saudara, Allah itu sendiri. Jadi apa tujuan hidup saudara? Halo? Memuliakan Allah dan menikmati Allah. Sama-sama katakan, memuliakan Allah dan menikmati Allah. Haleluya. Kiranya pengertian tujuan hidup ini, memuliakan Allah dan menikmati Allah, itu semakin tertanam dalam kehidupan kita masing-masing, saudara. Amin. Kenapa? Karena itu kalau kita memahaminya, ingat, kalau tujuan hidup kita mengerti, maka kita akan tahu cara kita hidup. Tujuan hidup menentukan cara hidup. Betul, saudara ya? Tujuan hidup menentukan cara hidup. Tujuan makan, ya kalau saudara memahami tujuan makan, maka saudara akan tahu cara makan yang baik itu seperti apa. Karena saudara, tujuannya, goalnya seperti apa, arahnya pasti ke situ. Haleluya. Besok saya akan lanjutkan ya tentang tujuan hidup ini, saudara. Kiranya apa yang saya sampaikan kepada saudara itu memberkati saudara yang mendengarnya. Amin.
Mari kita datang kepada Tuhan.